Karena tujuanku adalah satu, aku pengen dampingin anakku sampai dia gede nanti. Ini aku lagi ngecekin terakhir kali aku cerita soal pengalaman aku kena stroke ringan hampir 3 tahun yang lalu, berarti di usia 28. Sekarang usiaku 30 tahun, jalan 31 tahun bentar lagi. Itu lumayan rame yang komen dan masih banyak yang nanya juga. So, today in this story, di story hari ini aku bakalan share kehidupanku setelah stroke ringan. Apa aja yang berubah dari aku yang dulu, terus proses penyembuhannya. Jadi lebih fokus ke proses penyembuhannya. Sebelum lanjut, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pros. Sebelumnya aku mau flashback dulu dari video yang pernah aku share. Di 2 bulan yang lalu aku share video pengalaman aku, ceritaku. Aku kena stroke ringan di usia 28 tahun. Masih di bawah kepala 30, yang hitungannya berarti masih muda kan ya, harusnya ya. Sekarang usiaku 30 dan aku kenanya itu fix dari kolesterol aja. Aku udah cek darah lengkap ke laboratorium atas rekomendasi dokter. Aku cek darah lengkap dan sudah puasa ya pas cek lab itu. Posisinya sudah puasa, tapi hasil gula darah dan hasil asam urat itu normal semua. Yang tinggi itu ada di kolesterol, pokoknya totalnya 280 dan itu udah puasa ya hitungannya. Kata dokter kemungkinan pas aku kena stroke ringan, kemungkinan kolesterolku itu udah di atas 300. Terus yang aku rasakan awalnya itu sebenarnya udah dari lama aku sakit kayak migrain gak sembuh-sembuh, sama di pelipis mata tuh udah sakit kayak ditusuk-tusuk, cuma aku nggak menghiraukan. Jadi kemungkinan ya sebenarnya kolesterol tinggi tuh udah lama, tapi aku nggak notice dan acuh gitu loh. Oke, sakit ya udah gitu. Jadi kayak udah lama. Terus aku bandel makannya, semua dimakan dan gongnya udah langsung kena deh stroke ringan. Pergeseran penglihatan 4 derajat. Kalau untuk penyebab ya, kata dokter sih ada kemungkinan sebenarnya dari faktor keturunan ya. Kalau kolesterol katanya ya, aku juga nggak tahu, tapi ya yang paling nyata sih dari pola hidup ya. Kayak pola tidurnya lagi berantakan, lagi banyak pikiran, terus makannya juga macem-macem. Udah deh kena deh langsung. Kesehatannya langsung drop, kolesterol naik, langsung kena stroke ringan. Dan penyakit itu nggak memandang umur, semuanya bisa kena. Ada yang komen di YouTubeku bahkan ada yang kena usia 5 SD. Aduh, sedih banget. Sampai sekarang katanya udah SMA, tangannya masih belum sembuh total. Iya, tangannya masih belum aktif. Ada juga yang DM aku katanya hingga saat ini juga kena tangannya. Aku alhamdulillahnya masih bisa sembuh. Kena tegur Tuhannya tidak terlalu yang kena tegur banget gitu. Jadi ya kayak disentil, masih disentil ya. Bener-bener jadi pengalaman berharga aku banget sih. Kesehatan itu mahal harganya. Bolak-balik rumah sakit itu biayanya mahal banget. Jadi bener-bener kesehatan itu harus dijaga. Untuk masalah aku pribadi, untuk stroke ringanku ini, aku hanya kena di penglihatan. Jadi hanya kena pergeseran penglihatan. Dokter bilang harus bener-bener langsung jaga pola makan, pola hidup, semuanya harus berubah. Takutnya ada serangan kedua yang lebih ganas, katanya kayak gitu. Biasanya orang kena stroke ringan itu kayaknya ada level-levelannya juga ya. Ada yang kayak aku, hanya mata dan bisa sembuh, atau ada yang bener-bener parah banget serangannya sampai yang setengah badan gitu loh kena. Ada juga yang share ke aku hal yang sama dan udah lebih mature, umurnya udah 20-an juga dan sampai sekarang masih proses penyembuhan. Semoga yang mengalami kejadian yang sama kayak aku semoga cepat sembuh. Jangan lupa bener-bener harus dijaga, bukan pola makan doang yang berubah tapi pola hidup. Nah, sekarang aku bakalan share apa aja yang berubah dari aku yang dulu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Walaupun aku bakalan share yang serem ya, ini cerita pengalaman hidupku yang agak serem karena aku ngerasa bener-bener disentil sama Tuhan. Tapi kita tetap harus fun bawain cerita ini biar nggak kebayang seremnya dulu kayak gimana, ya nggak sih? Yang berubah dari aku dulu, aku sering banget begadang. Tidur tuh selalu ya, mostly jam 2 pagi. Padahal saat itu aku masih menyusui Ralin gitu. Hidupku tuh ngoyo banget, ngerjain ini itu semua sendiri. Nggak bisa juga aku paksain bisa gitu. Nah, semenjak aku kena stroke ringan, mau gak mau itu berubah. Suamiku bilang aku harus jadi orang yang agak pemalas. Jadi kalau misalnya aku gak bisa, bilang gak bisa. Kalau aku capek, tidur. Kalau misalnya ada deadline, aku lapar, duluin makan. Pokoknya kesehatan tubuhku itu lebih penting daripada apapun. Jadi apapun, mengulang kata apapun. Jadi apapun yang dilakukan ya tetap harus sadar bahwa semua harus ada porsinya. Kedua, aku udah gak sengoyo dulu lagi yang seperti aku tadi bilang. Kalau misalnya gak sanggup ya bilang
bilang nggak sanggup, bener-bener ya istirahat dan lebih harus menikmati hidup gitu, enjoy the process. Ya percuma kita kerja keras tapi kalau misalnya nanti kita nggak bisa menikmati hasilnya tuh buat apa, ya nggak sih? Jadi ya berhentilah hidup ngoyo. Perubahan pesat yang bener-bener pesat banget selama hampir 3 tahun ini adalah pola makanku. Aku masih bandel, masih suka bandel. Cheating day is okay lah ya. Jadi kayak Singlish gitu ya. Pokoknya tetap ada cheatingnya. Supaya bisa makan bandel, aku tetap harus menjaga pola makanku, menstabilkan. Jadi misalnya aku bakalan libur nih, aku bakalan liburan staycationan seminggu lah. Nah, at least 7 bulan sebelumnya aku bener-bener ngejaga pola makanku banget. Aku ngikutin anjuran dokter untuk diet alkalin. Diet alkalin tuh apa sih? Ngecek ingredients makanan. Jadi aku bener-bener makan makanan yang ada kandungan alkalinnya. Kalian googling aja, itu ada cek kandungan makanan alkalin, kayak gitulah intinya. Untuk netralin kolesterolku saat itu sampai proses penyembuhannya, aku tuh makan ya, untuk pola makan, jadi sehari itu aku makan 5 kali dengan porsi yang sama kayak sekarang juga masih sama, 5 kali sehari. Pertama, nyemil pagi, hitungannya dari bangun tidur aku udah langsung makan buah. Itu dianjurin dokter dan udah approve sama ahli gizi. Aku juga pernah konsul soalnya. Sarapannya, bukan sarapan, hitungannya nyemil pagi, karena orang Indonesia tuh nggak terbiasa nyebut sarapan buah. Jadi anggaplah nyemil pagi. Nyemil pagi itu buah yang ada kandungan alkalinnya. Banyak, semangka, melon, nanas madu juga nggak sih? Tapi nanas madu tuh berjasa banget buat aku netralin kolesterol asli. Kayak cepet banget ngedetoxnya. Infused water pakai lemon, aku juga cepet banget itu kalau misalnya kolesterol naik. Netralinnya lagi pakai infused water yang ada lemonnya atau jeruk nipisnya. Pokoknya nyemil pagi selalu buah yang ada kandungan alkalin ya. Terus habis itu makan. Di jeda 2-3 jam setelah nyemil pagi, hitungannya berarti ya brunch lah ya, breakfast, lunch gitu. Makan apapun, hantam nasi juga nggak masalah, tapi lauk, sayur dan lauk itu selalu yang ada kandungan alkalin. Tengah nih lunch, aku juga hantam makan apapun, nasi. Aku tuh banyak banget makan nasi, tapi aku jatah-jatah dikit-dikit gitu. Nasi sama lauk, pauk, apapun yang ada kandungan alkalinnya tetap. Lalu sore sekitar jam 5 itu biasanya aku makan apapun yang nggak ada nasinya, tapi ya sayur mayur sih biasanya. Aku tetap makan telur dulu ya, tapi putih telurnya doang gitu, ditumis oseng-oseng sama jamur sama brokoli juga nggak sih? Aku dulu suka makan brokoli atau bayam atau apa, ditumis-tumis makan pakai selada kayak semacam salad bowl gitu loh. Aku makan kayak gitu dulu ya. Tempe, tahu direbus jadi kayak bacem gitu. Daging ayam nggak boleh lebih dari 100 gram kayak gitu-gitu lah. Malam terakhir, makanku terakhir selalu buah lagi yang ada kandungan alkalinnya. Sebulan ngejalanin itu, kolesterolku udah mulai di angka 150, tapi belum turun dari itu. Setahun setelahnya, aku bener-bener udah di bawah 150, udah mulai normal lagi kehidupanku. Aku udah bener-bener nggak minum obat sama sekali, udah bener-bener lepas obat sampai detik ini. Untuk orang yang udah pernah kena tegur atau kena sentil Tuhan, pasti semuanya berubah. Nggak cuma pola makan, tapi juga pola tidur, pola pikir yang paling penting. Semuanya kayak 3 aspek itu menjadi pola hidup yang berubah total. Aku yang sekarang jadi lebih tenang gak sih daripada yang dulu, aku gak tahu ya. Tapi aku menilai diriku, semoga semakin menjadi pribadi yang lebih baik juga. Karena pola pikir berubah, pola makan berubah, pola hidup berubah semuanya. Karena tujuanku adalah satu, aku pengen dampingin anakku sampai dia gede nanti. Itu kadang tuh suka ada yang komen, kayaknya kamu nge-share konten morning routine-ku di Instagram gitu. Aku selalu nge-share nyemil pagi tuh selalu buah kayak gitu-gitu, dan masih banyak banget yang nanya sampai detik ini manfaatnya apa. Well, aku nggak bisa jabarin satu persatu, tapi yang pernah kena tegur atau kena sentil Tuhan pasti tahu. Semuanya berubah. Pola makan ya mau nggak mau dijaga, bukan apa-apa, demi kesehatan. Aku sih sadar diri ya, sehat itu mahal harganya. Beneran deh, bolak-balik rumah sakit, aduh udah habis berapa juta itu. Wah, sehat itu mahal harganya. Dan untuk menuju sehat itu ya mau nggak mau kita sendiri kan yang sadar ya, jangan sampai ngerepotin banyak orang. Hal yang sepelenya adalah pola makannya yang berubah dulu. Jadiin itu habit kita, kebiasaan kita, lifestyle kita, semuanya nanti bakal berubah dengan sendirinya mengikuti apa yang kita biasakan. Semuanya jadi lebih sehat. Gak cuma makanan doang yang sehat, tapi pola pikir otomatis juga bakal jadi lebih berubah, karena cara pandangnya pun juga jadi berubah, ya gak sih? Karena yang berubah itu gak cuma makanannya, tapi pola hidupku juga berubah semuanya. Terus juga banyak yang nanya, Kak, aku sering pusing.
Kak, tengkukku sakit, apakah aku ini kolesterol? Apakah aku ini kena stroke? Kayaknya aku kena stroke deh. Banyak yang komen kayak gitu. Nggak bisa, aku nggak bisa ngejudge kalian, itu bukan wewenang aku bukan dokter, ya nggak sih? Kalian tetap harus cek darah ke lab ataupun langsung ke dokter, ke ahlinya sebelum terlambat. Pernah juga ada yang cerita ke aku, Kak, kolesterolku 280, waktu kakak kena stroke ringan obatnya apa aja? Ya kali aku nge-share obat aku, orang aku bukan dokter. Ya kalau cocok di kalian, kalau misalnya ternyata enggak. Ngeri banget kalau misalnya udah kayak gitu, ya nunggu apa sih? Kalau misalnya nanti kena stroke ringan gitu, pokoknya jangan sampai kayak aku lah. Kalian nyeselnya tuh emang ya, namanya penyesalan itu bakal datang belakangan. Pokoknya jangan sampai menyesal itu datang belakangan. Jadi kalau bisa mencegah tuh lebih baik daripada mengobati. Setuju. Hal kayak gini tuh sebenarnya sepele, tapi akibatnya fatal kalau misalnya kita sendiri enggak menyayangi diri kita sendiri. That's why aku sharing cerita aku ini biar bisa jadi pengalaman untuk banyak orang juga lah buat kalian yang nonton video ini. Dan pokoknya pesan aku, jangan sampai nyesal di kemudian hari. Kalau perlu cek darah lengkap, ya rutinin aja, karena nggak bakalan rugi juga gitu buat kalian. Kalian bisa jadi lebih aware sama diri kalian sendiri gitu, ada apa gitu. Kalau misalnya ada yang salah, segeralah diperbaiki. Mungkin ada di antara kalian yang lagi dalam proses pemulihan, nonton video ini juga. Pokoknya semangat terus, oke? Pasti bisa sembuh. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time.